Jaizels bawa Sassuolo raih 3 poin, Rizky Ridho takjub. Nasib tragis pelatih asal Belanda jadi bahan pembanding ST. Sinyal Nathan jadi pemain kunci skuad Garuda di round 4. Supporter Garuda desak AFC dan FIFA pindahkan venue round 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Supporter Garuda desak FIFA dan AFC pindahkan venue pertandingan round 4. Sinyal Nathan Chuaon, pemain kunci di round 4. Selanjutnya, nasib tragis pelatih asal Belanda jadi pembanding STY. Dan yang terakhir, JICS bawa Sassuolo meraih 3 poin. Coba kita saksikan bersama ya. Ketegangan konflik di Timur Tengah yang melibatkan Qatar dan Israel menimbulkan sejumlah kekhawatiran menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan terbaru Arab Saudi menjadi sasaran berikutnya. Peristiwa ini pun sontak membuat supporter Garuda mendesak AFC dan FIFA untuk memindahkan venue ke tempat yang lebih aman dan netral. Seperti diketahui, konflik antara Qatar yang menargetkan pimpinan Hamas oleh Israel sejatinya telah bergulir sejak 9 September lalu. Serangan rudal menghiasi kawasan tempat yang akan menjadi venue gelaran akbar tersebut, termasuk calon target lain adalah Arab Saudi. Potongan video yang beredar di media sosial menunjukkan objek terbang di langit Arab Saudi sebelum terdengar suara ledakan. Peristiwa itu sontak memicu keresahan, termasuk di kalangan supporter Timnas Indonesia. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Ignatius Indro, menyatakan keprihatinan mendalam. Ia menegaskan keselamatan pemain, ofisial, dan pendukung Garuda harus menjadi prioritas utama. Ia mengingatkan insiden ledakan di dekat Masjid Nabawi bukan hanya persoalan lokal, tetapi juga bisa memunculkan kecemasan global, termasuk bagi masyarakat Muslim Indonesia. PSTI mendesak PSSI segera berkonsultasi dengan AFC maupun FIFA untuk memastikan kepastian keamanan. Indro juga meminta adanya penilaian independen terhadap potensi ancaman, mulai dari serangan rudal, gangguan publik, hingga terbatasnya akses bagi supporter. Dirinya juga menekankan meski olahraga bisa menjadi ruang pemersatu di tengah konflik, namun keselamatan tetap harga mati. Untuk itu, terlepas dari apapun, semoga Timnas Indonesia dengan segala yang dimiliki, mimpi untuk terus melangkah menuju puncak tertinggi tetap kuat, meski di tengah situasi tersulit sekalipun. Setelah sempat lama tak terdengar namanya di lapangan sepak bola Indonesia karena penurunan performa, Nathan Chuaon akhirnya kembali tampil gemilang di hadapan para pendukung Garuda. Berkat penampilan apiknya, Nathan kini diprediksi akan menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad Garuda pada babak keempat kualifikasi mendatang. Seperti mana diketahui, sejak pindah ke klub Willem II kasta kedua Liga Belanda, dirinya semakin menunjukkan penampilan solid dan impresif. Bahkan, bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday, pemain berusia 23 tahun itu tampil kinclong melibas Taiwan dengan kemenangan setengah lusin tanpa balas di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Kerjasama di lini tengah bersama Maklok tak hanya membuat serangan lebih ganas dan variatif, tapi mampu menahan laju serangan balik Taiwan. Hal itu membuat sejumlah pemain staf, supporter, dan pengamat sepak bola kagum dengan perubahan signifikan Nathan. Bahkan, Roni Pangemanan memberikan statement tersendiri. Itu menimbulkan banyak kekaguman terhadap permainan Nathan Chuaon dan tentunya berguna bagi Patrick Kluivert untuk bisa menjadikan Nathan sebagai salah satu alternatif di putaran keempat. Kata pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan via kanal YouTube pribadinya Bung Ropan. Adapun Timnas Indonesia bersiap melakoni 2 laga krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 8 dan 11 Oktober mendatang kontra Arab Saudi dan Irak. Untuk itu, kini tentu menarik menanti penampilan-penampilan impresif Nathan bersama skuad Garuda ke depannya. Tak ada habisnya jika terus mengikuti apa kata netizen, terutama soal dinamika sepak bola Indonesia yang penuh warna. Jika PSSI menetapkan target pencapaian sebagai tolak ukur keberhasilan, lain halnya dengan para pendukung Timnas Indonesia. Alih-alih manut dengan PSSI, para pecinta Garuda justru menetapkan standar mereka sendiri. Minimal menyamai pencapaian pelatih sebelumnya, Sintayong.
Hal inilah yang kemudian membuat pelatih baru asal Belanda itu terus-menerus dibandingkan dengan pendahulunya dalam menukangi skuad Garuda. Sebelumnya, dalam 5 tahun terakhir, Sintayong membawa banyak perubahan positif bagi timnas Indonesia meski belum meraih gelar juara. Ia berhasil meloloskan 3 timnas dari berbagai level ke putaran final Piala Asia, termasuk 2 kali berturut-turut untuk tim senior. Di level U23, ia juga membawa tim debutan hingga semifinal Piala Asia U23 2024. Prestasi-prestasi ini kemudian menjadi standar baru yang digunakan para pecinta timnas dalam menilai kesuksesan pelatih-pelatih berikutnya. Contoh nyata terlihat pada pelatih Garuda Muda saat ini, Gerald Vandenberg. Ia menjadi sorotan dan bahan perbandingan dengan Sintayong setelah gagal membawa timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2026. Standar dari para supporter pun jelas. Gerald dianggap sukses jika minimal mampu menyamai pencapaian Sintayong, yakni menembus semifinal Piala Asia U23. Target yang belum bisa ia capai pada edisi kali ini. Sementara di level timnas Indonesia senior, Patrick Kluivert juga mendapatkan standarisasi yang sama. Pasalnya, jika dibandingkan dengan STY dulu, komposisi pemain yang dimiliki oleh Kluivert sangat jauh lebih mewah dan dirinya datang ketika skuad Garuda tengah berada dalam fase menanjak. Sehingga, kesuksesan Kluivert pun akan selalu dibayangi dengan nama Sintayong di belakangnya. Lantas, sampai kapan para pelatih Belanda ini akan terus dibandingkan dengan nama besar Sintayong? Ya, sampai minimal mereka mencatatkan prestasi yang sama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kapten timnas Indonesia Jay Itzels kembali menjadi sorotan usai mampu membawa Sassuolo mengamankan 3 poin penting di Serie A. Penampilan solid dan elegan bek keturunan Indonesia itu membuat rekan duetnya Rizky Ridho takjub. Perlu diketahui, kapten skuad Garuda itu menjadi salah satu pemain kunci dalam kemenangan melawan Lazio dengan skor tipis 1-0 di Stadion Mapai kemarin. Sebelumnya, laga berjalan ketat sejak awal. Namun duet Jay Itzels dan Tarik Muharrimovic tampil solid di lini belakang Sassuolo. Itzels mencatat sapuan krusial di menit ke-35 dan tampil tenang saat menguasai bola. Gol tunggal Sassuolo tercipta di menit ke-70 lewat gol bunuh diri Leo Fadera, hasil sundulan Muharrimovic dalam situasi sepak pojok. Skor 1-0 bertahan hingga akhir, menjadi kemenangan perdana Sassuolo sejak promosi ke Serie A. Itzels mendapat sorotan berkat 90% akurasi umpan, 2 intercept, dan 3 recovery. Rekan duetnya di timnas Rizky Ridho mengaku kagum menyebut Itzels sebagai sosok cerewet di lapangan karena aktif memberi arahan, namun tetap rendah hati di luar lapangan. Berkat penampilan baiknya ini, kita semua tentu berharap Jay Itzels dan kawan-kawan mampu terus membawa tren positif ini untuk lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.